Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran Al-Quran Hadis hari ini kita akan belajar hukum bacaan izhar. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang surat At-Takatsur, bagaimana cara membacanya dengan tartil serta memahami arti dan isi kandungannya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan izhar, bagaimana cara melafalkannya, dan seperti apa contohnya dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran. Marilah kita simak penjelasannya berikut ini. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam huruf izhar dan huruf ikhfa. Yang ketiga, peserta didik mampu memberi contoh bacaan izhar dan bacaan ikhfa. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan izhar dan ikhfa. Yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk bacaan izhar dan bacaan ikhfa. Meta konsep pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang hukum bacaan izhar. Yang kedua, menjelaskan hukum bacaan ikhfa. Sedangkan yang ketiga adalah menerapkan bacaan izhar dan ikhfa dalam membaca Al-Quran. A. Menjelaskan hukum bacaan izhar. Pengertian izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf halqi. Disebut huruf halqi karena makhraj atau tempat keluar huruf-huruf tersebut adalah dari tenggorokan. Dengan demikian, bacaan izhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut dengan izhar halqi. Contoh bacaan izhar. Contoh bacaan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar. Yang pertama adalah walain ataita. Walain ataita. Ada hukum bacaannya adalah izhar halqi sebab ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Yang kedua,
min haitsu. Hukum bacaan izhar halqi sebab nun sukun bertemu ha. Lafal min khaufin. Hukum bacaan izhar sebab nun sukun bertemu kha. Lafal min alaqin. Hukum bacaan izhar sebab nun sukun bertemu ain. Dan yang kelima lafal innahum illa. Hukum bacaan izhar halqi sebab ada nun sukun bertemu dengan ha. Contoh bacaan tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf izhar adalah yang pertama adalah ihsanan imma. Hukum bacaannya adalah izhar halqi sebab ada tanwin bertemu hamzah. Yang kedua wasi'an hakima. Hukum bacaan izhar halqi sebab ada tanwin bertemu dengan ha. Yang ketiga syakiran alima. Hukum bacaan izhar halqi sebab ada tanwin bertemu dengan ain. Lafal afuwan ghafuran. Hukum bacaan adalah izhar halqi sebab tanwin bertemu ghain. Lafal asihrun hadza izhar halqi. Hukum bacaannya sebab ada tanwin bertemu dengan ha. Demikian adalah contoh dari bacaan izhar. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar hamzah ha, kha, ain, ghain, ha. Yang ketiga, penerapan bacaan izhar. Coba amati bacaan izhar yang terdapat pada surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 10 dengan tartil dan hati-hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada kesempatan hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memohon kepadamu. Dengan memujimu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampunanmu dan aku bertaubat hanya kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.